Ketika kita mendengarkan cerita horor, biasanya kita nyari cerita yang serem. Tapi gimana ya kalau cerita horor malah ngebuat kita berlogika seperti yang terjadi di komen-komen di YouTube Lentera Malam ini? Jadi, apakah cerita horor memang bisa dilogikakan? Jadi singkatnya, cerita horor ini dialami oleh narasumber pada tahun 2010 di Hotel Bintang 4 saat ia bertugas di Manado. Selama menginap di sana, narasumber berkali-kali mendapat pengalaman horor. Mendengar ada banyak kejadian horor yang berurutan, penonton menjadi mulai berlogika. Kok bisa ada banyak penampakan, tapi kok betah? Melihat komentar beberapa netizen, sebenarnya selama itu pengalaman pribadi dan bersifat subjektif, bebas-bebas aja narasumber mau ngapain aja di hotel berhantu tersebut. Justru sebaliknya, logika adalah cara berpikir yang objektif. Berpikir sesuai nalar dan logis. Cerita pengalaman pribadi horor memang akan sangat sulit untuk dilogikakan karena konsekuensinya harus ada alat ukur yang bersifat objektif. Misal, sampel penelitian tolak ukur ketakutan atau hantu terseram yang kayaknya kurang kerjaan aja kalau kita ngedata itu kan. Tapi terlepas dari semua itu, setidaknya ada cerita-cerita horor yang kini masih banyak peminatnya. Membuat kita sebagai penonton punya rasa penasaran yang tinggi. Serta tidak menelan mentah-mentah cerita horor yang disampaikan oleh narasumber. Dengan mindset seperti ini, kita mempunyai bekal atau amunisi untuk berpikir kritis dan berlogika di lain hal. Karena jika kita semua mampu untuk berlogika berdasarkan objektivitas, sependapat dengan omongan Ferry Irwandi, cerita-cerita horor adalah hiburan yang kita nikmati tanpa ribet harus mikir logis atau tidak. Dan jika kita menempatkan cerita horor sebagai hiburan, sekiranya jika kita tidak terhibur, ada opsi untuk cari cerita horor lain dan bukan malah menjelek-jelekan narasumber. Jadi daripada mikirin cerita hantu orang lain itu masuk akal atau enggak sampai nyerang ke personal, lebih baik kita nikmatin aja cerita yang disampaikan dari narasumber dan sang YouTuber sebagai medianya. Sedangkan berpikir logis kita gunain aja buat belajar atau menghadapi realita kehidupan yang pahit ini. Sekian, salam logikawan.